Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Stockholder. Senang sekali ya rasanya hari ini saya bisa sharing dengan teman-teman. Kali ini kita mau sharing keadaan makroekonomi di bulan November, baik itu ekonomi global maupun ekonomi domestik. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Dimulai dari inflasi di US. Oke, di bulan Oktober lalu ada rilis data inflasi, di mana inflasi mengalami penurunan dari 3,7% menjadi 3,2%. Artinya data inflasi di bulan kemarin cukup bagus ya teman-teman. Kemudian next, unemployment rate meningkat dari 3,8% menjadi 3,9%. Artinya pasar tenaga kerja mengalami cooling down. Nah, dari dua data ini investor bereaksi cukup positif ya. Dan kelihatannya investor memprediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Namun investor juga perlu waspada dengan keadaan geopolitik di Timur Tengah ya teman-teman yang bisa menjadi katalis bagi kenaikan harga minyak. Karena kita tahu US adalah konsumen minyak terbesar di dunia. Tentunya kenaikan harga minyak bisa memicu kembali inflasi akan naik. Next, seperti yang kita lihat ya, pasar modal US juga mengalami peningkatan. Investor bereaksi positif dalam 1 bulan terakhir. Kita lihat Dow Jones meningkat sampai 7,5% dalam 1 bulan terakhir. Dan S&P 500 meningkat sampai 9,3%. Nah, ini kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. US bond market. Yield obligasi pemerintah 3 tahun, 5 tahun, dan juga 10 tahun mengalami penurunan. Artinya investor mulai membeli obligasi pemerintah lagi ya, dikarenakan mungkin investor merasa ini adalah puncak dari suku bunga. Nah, kemudian mata uang dolar juga mengalami pelemahan dibanding mata uang utama yang lain. Ini artinya ada money outflow ya dari negara US menuju ke negara-negara emerging market atau negara berkembang. Artinya investor kelihatannya sudah mulai hitung-hitungan nih, mulai risk on dan merasa suku bunga The Fed nih sudah di puncak ya, dan mulai mengalirkan dananya ke negara berkembang atau emerging market. Tapi investor juga perlu waspada karena yield obligasi pemerintah US juga masih mengalami inverted. Apa yang dimaksud mengalami inverted? Normalnya yield dari obligasi jangka panjang itu harusnya memberikan imbal hasil lebih tinggi ya dibanding yield obligasi jangka pendek. Karena obligasi jangka panjang normalnya lebih beresiko dibanding obligasi jangka pendek. Namun apabila terjadi inversion seperti di grafik ini, artinya investor menilai resiko obligasi jangka pendek itu lebih tinggi dibanding resiko obligasi jangka panjang. Nah, apa artinya? Ini artinya dalam jangka pendek investor masih merasa khawatir ya akan terjadinya resesi sehingga lebih memburu obligasi jangka panjang dibanding obligasi jangka pendek. Kemudian di domestic market kita lihat rupiah mengalami penguatan terhadap USD dalam sebulan terakhir. Artinya mulai ada money inflow dari asing ke negara kita. IHSG juga dalam 1 bulan terakhir mengalami kenaikan ya sebesar 5%. Utamanya karena money inflow dari asing. Kita lihat juga yield obligasi pemerintah turun, artinya investor juga sudah mulai memburu obligasi dari pemerintah Indonesia ya. Nah, yield curve dari obligasi pemerintah Indonesia juga masih normal. Kita bisa lihat di grafik ini, yield obligasi jangka panjangnya masih lebih tinggi ya dibanding yield obligasi jangka pendek. Ini artinya investor masih cukup optimis terhadap ekonomi negara kita. Dan investor merasa tidak akan terjadi resesi di Indonesia. Jadi bisa diperoleh kesimpulan bahwa inflasi US menurun itu menjadi katalis positif bagi pasar modal dan obligasi. Namun kita juga perlu waspada ya terhadap harga energi terutama oil. Karena US ini merupakan konsumen terbesar oil dan sangat mungkin
Kondisi geopolitik di Timur Tengah itu membuat harga oil naik lagi dan memicu kembali inflasi di US. Yang kedua, terjadi money outflow dari US, ditandai dengan menurunnya nilai US terhadap mata uang utama dan menguatnya rupiah. Pertanda artinya ada money inflow masuk ke negara-negara emerging market, salah satunya Indonesia. Dan yang ketiga, investor juga perlu waspada karena yield curve US Treasury masih inverted. Artinya investor masih melihat ada kemungkinan adanya resesi. Sedangkan di Indonesia, investor melihat ekonomi masih cukup stabil, ditandai dengan yield curve yang masih normal. Dan investor juga perlu waspada dengan kemungkinan dana asing yang masuk ke Indonesia hanya sifatnya sementara, karena masih ada kemungkinan gejolak ekonomi apabila ternyata data-data inflasi berada di luar ekspektasi investor. Oke, sekian aja makroekonomi update di bulan November 2023. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan support channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih.